Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hamidah. Saya dari Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan tugas UAS aspek hukum dalam bisnis. Hukum pajak. Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Sesungguhnya hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara. Namun demikian, dalam perkembangannya sering bersinggungan bahkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian hukum lainnya, yaitu hukum perdata atau termasuk hukum bisnis dan hukum pidana atau karena ada sanksi pidananya. Subjek dan objek pajak. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPh. Subjek PPh menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa yang menjadi subjek adalah satu orang pribadi, dua warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, tiga badan yaitu PT, CV, BUMN, BUMD, firma, koperasi, dana pensiun, yayasan, dan bentuk badan lainnya. Dan yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT. Subjek pajak terdiri dari A. Subjek pajak dalam negeri. Terdiri dari orang-orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. B. Subjek pajak luar negeri terdiri dari orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia yang menjalankan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Sedangkan bagi yang bertempat tinggal di luar Indonesia, baru menjadi subjek pajak di Indonesia dalam hal menerima penghasilan dari Indonesia. Misalnya penghasilannya dua sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yaitu yang pertama dividen, yang kedua bunga, royalti, sewa, yang ketiga penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan penggunaan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan. Yang keenam, pensiunan dan pembayaran berkala lainnya. Selanjutnya yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan dari wajib pajak yang menurut ketentuan undang-undang, pajak penghasilan dianut pengertian sebagai pengertian penghasilan dalam arti luas yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dikelompokkan atas yang pertama penghasilan dari pekerjaan misalnya gaji. Yang kedua penghasilan dari kegiatan usaha misalnya laba perseroan. Yang ketiga penghasilan dari modal misalnya bunga, dividen, royalti. Yang keempat penghasilan lain-lain misalnya hadiah atau undian. Yang kelima keuntungan dari penjualan harta. Selanjutnya adalah PPN, pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Subjek pajak dari pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pengusaha kena pajak. Pengusaha menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai wajib melaporkan usahanya kepada pejabat pajak di tempat pengusaha itu bertempat tinggal atau tempat kedudukan usaha dalam jangka waktu 30 hari sejak usaha dimulai untuk dikukuhkan menjadi pengusahaan kena pajak atau PKP. Pengertian sejak usaha dilakukan adalah sejak pendirian atau sejak diperolehnya izin usaha atau sejak memulainya usaha. Selanjutnya, bila pengusaha kena pajak atau PKP tidak melaporkan usahanya, maka ia dianggap telah melanggar kewajiban dengan itikat tidak baik. Atas pelanggaran tersebut, selain harus menyetor pajak yang terutang, juga dikenakan denda administrasi sebesar 2% dari seluruh harga jual atau nilai pengganti yang menjadi dasar pengenaan pajak yang timbul sebelum pengusaha tersebut dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Berdasarkan peraturan pemerintah
Nomor 144 tahun 2000 ditetapkan jenis barang yang tidak dikenakan PPN, yaitu A. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. B. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Banyak, termasuk beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam. C. Makanan yang minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. D. Udang, uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Sedangkan jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa di bidang pelayanan kesehatan medis meliputi jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, jasa dokter hewan, jasa keahlian kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi, jasa kebidanan dan dukun bayi, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, dan sanatorium. B. Jasa di bidang pelayanan sosial. C. Jasa di bidang pengiriman surat dan perangko. D. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha. E. Jasa keagamaan. F. Jasa di bidang pendidikan meliputi pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. G. Jasa di bidang kesenian. H. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan. I. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air. J. Jasa di bidang tenaga kerja. K. Jasa di bidang perhotelan. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak dari PBB adalah orang atau badan yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan, galangan kapal dermaga, taman hewan, kilang minyak dan pipa minyak, jalan tol. Selanjutnya dalam pasal 3 Undang-Undang PBB ditetapkan bahwa yang tidak dikenakan pajak adalah tanah dan bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum seperti tempat ibadah, sosial, pendidikan, rumah sakit, kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. B. Objek yang digunakan untuk kuburan dan peninggalan purbakala. C. Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka, dan cagar alam. D. Objek yang digunakan untuk perwakilan diplomatik dan konsuler. E. Objek yang digunakan untuk perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Utang pajak dan upaya penagihan. Utang pajak timbul karena undang-undang dengan syarat adanya rangkaian dari perbuatan, keadaan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak, yaitu satu, perbuatan-perbuatan. Misalnya, pengusaha yang mengimpor barang mewah atau melakukan penyerahan barang di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan, dikenakan atau terutang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Dua, keadaan-keadaan, misal memiliki harta bergerak dan harta tak bergerak, dikenakan atau terutang pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tiga, peristiwa, misal meninggalnya pewaris. Sejak saat meninggalnya si pewaris, maka harta warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak penghasilan dan dikenakan pajak. Kecuali warisan itu sudah dibagi-bagi kepada ahli warisnya, maka tidak lagi terkena pajak. Hutang pajak yang dapat dihapuskan adalah hutang pajak yang dicantum dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak tambahan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan. Satu, wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan. Dua, wajib pajak tidak diketemukan. Tiga, wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi. Empat, hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa. Penyelesaian sengketa pajak. Sengketa pajak terjadi akibat ketidaknyamanan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak atas pajak terhutang atau nilai pabean atau pos tarif. Dalam hal wajib pajak, keberatan atas pajak terhutang atau nilai pabean atau pos tarif yang ditetapkan. Maka pada tingkat pertama wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada institusi atau pejabat yang berwenang. Jika wajib pajak merasa kurang puas atau belum menerima keputusan keberatan yang telah diambil oleh pejabat yang berwenang, yaitu Direktur Jenderal Pajak, maka dalam 3 bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan keberatan tersebut, wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Demikian pula terhadap keputusan keberatan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, maka dalam waktu 6 bulan sejak ditetapkannya putusan tersebut, maka putusan tersebut dapat diajukan banding ke pengadilan pajak. Keputusan pengadilan pajak merupakan keputusan akhir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan tersebut, maka upaya hukum yang masih dapat dilakukan adalah
upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam undang-undang juga disebutkan bahwa putusan pengadilan pajak bukannya merupakan keputusan tata usaha negara oleh karenanya terhadap putusan dimaksud tidak dapat diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian, pembuktian, dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim. Putusan penyelesaian atas sengketa pajak atau putusan pengadilan pajak dapat berupa: satu, menolak; dua, mengabulkan sebagian atau seluruhnya; tiga, menambah pajak yang harus dibayar; empat, tidak dapat diterima; lima, membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung; dan yang keenam yaitu membatalkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.